Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafal laili wan nahar laayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kifara wasiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqal wa'di kana rasulan sayyi'ah fakana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fadiyah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-laila wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu syamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah. Setiap orang di antara kita barangkali sudah mengimani bahwa seluruh keberadaan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung, laut, rerumputan, binatang, udara, benda-benda langit, jin, manusia, hingga seluruh detail organ dan sel-sel dalamnya tidak luput dari penguasaan dan pengaturan Allah. Tak satu pun makhluk lepas dari sunnatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan. Al-Khaliqu kulla syai', pencipta segala sesuatu, apa saja dan siapa saja. Namun apa nilai lebih selanjutnya setelah kita mempercayai itu semua? Allah menciptakan segala sesuatu tak lain sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Dalam mazhab Islam lazim kita dengar istilah ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Yang pertama merujuk pada ayat-ayat berupa firman Allah, sedangkan ayat yang kedua mengacu pada ayat berupa ciptaan secara umum, mulai dari semesta, benda-benda langit sampai di diri manusia sendiri. Dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim al-ayah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Tanda tetap akan selalu berposisi sebagai tanda. Ia medium atau perantara untuk mencapai sesuatu. Kita bisa tahu udara sedang bertiup ke arah utara ketika kita menyaksikan daun pepohonan sedang bergerak ke arah utara. Kita bisa tahu dari kejauhan sedang terjadi kebakaran saat menyaksikan kepulan asap membumbung ke udara. Dalam konteks ini, fenomena daun bergerak dan membumbungnya asap hanyalah perantara bagi yang melihatnya tentang apa yang berada di baliknya, yakni udara dan api. Dalam skala yang lebih besar dan lebih hakiki, benda-benda langit yang demikian tertib, agung dan menakjubkan adalah tanda akan adanya zat dengan kekuasaan yang tak mungkin tertandingi oleh apapun dan siapapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, fenomena gerhana bulan yang kita saksikan saat ini pun seyogyanya kita posisikan tak lebih dari tanda atau ayat. Kita patut bersyukur mendapat kesempatan melewati momen-momen indah tersebut. Selain menikmati keindahan dan mengagumi gerhana bulan, cara bersyukur paling sejati adalah meresapi kehadiran Allah di balik peristiwa malam ini. Jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah, jika kita sering mendengar anjuran untuk mengucapkan tasbih subhanallah, kata bercakapung, maka sesungguhnya itu manifestasi dari ajaran bahwa segala sesuatu bahkan yang menakjubkan sekalipun harus dikembalikan pada keagungan dan kekuasaan Allah. Kita dianjurkan untuk seketika mengingat Allah dan menyucikannya dari godaan keindahan lain selain Allah. Bahkan Allah sendiri mengungkapkan bahwa tiap sesuatu di langit dan di bumi telah bertasbih tanpa henti sebagai bentuk ketundukan kepadanya.
Dalam surat Al-Hadid ayat 1 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang artinya semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jamaah sholat gerhana bulan rahimakumullah, apa konsekuensi lanjutan saat kita mengimani, menyucikan serta mengagungkan Allah? Tidak lain adalah berintrospeksi betapa lemah dan rendah diri ini di hadapan Allah. Artinya meningkatkan pengagungan kepada Allah berbanding lurus dengan menurunnya sikap takabur, angkuh atas kelebihan-kelebihan diri, termasuk bila itu prestasi ibadah. Yang diingat adalah ketakberdayaan diri, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah dan bergairah untuk memperbanyak istighfar. Dalam momen gerhana bulan ini pula kita dianjurkan untuk menyujudkan seluruh kebanggaan dan keagungan di luar Allah, sebab pada hakikatnya semuanya hanyalah tanda. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya sebagai tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan, tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan sesuatu itu, jika kamu hanya menyembahnya. Dalam tataran praktis ada yang memaknai perintah sujud pada ayat tersebut sebagai perintah untuk melaksanakan sholat gerhana sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini. Momen gerhana bulan ini menjadi wahana tepat untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat, kembali kepada Allah sebagai muasal dan muamara sebagai keberadaan. Semoga fenomena gerhana bulan ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT, memperbesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.